Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Solatajimia dengan NPM 2023106150001. Oke, di sini saya akan presentasikan sesuai materi saya yang kemarin, yaitu bagaimana cara mahasiswa untuk menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di sini kita langsung aja masuk ke pengertian dari adaptasi. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi. Selanjutnya, organisme akan juga mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis adaptasi. Jenis adaptasi yang kita kenal yaitu ada 3. Yang pertama itu ada morfologi. Jenis adaptasi morfologi adalah jenis adaptasi di mana suatu organisme melakukan penyesuaian dengan merubah bentuk organ tubuh, atau biasa dibilang dengan struktur tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, adaptasi ini mudah banget untuk dilihat, yaitu tampak dari luar seperti paruh dan kaki burung, ragam tipe mulut serangga, aneka jenis akar, batang, dan daun pada tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua yaitu jenis adaptasi fisiologis. Jenis adaptasi fisiologis adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Nah, jadi perlu diketahui adaptasi fisiologis ini bersifat reversible atau bisa kembali ke kondisi tubuh semula. Contoh, bebek yang dapat hidup di tempat berair dengan kaki yang lebar dan bersela. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada jenis adaptasi tingkah laku. Jadi yang bisa kita tahu jenis adaptasi tingkah laku ini paling mudah untuk kita amati, bahkan tanpa sadar kita sendiri sebagai manusia melakukan untuk kelangsungan hidup. Jenis adaptasi ini mengubah tingkah laku agar sesuai dan dapat diterima di lingkungan baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran adaptasi makhluk hidup. Adaptasi yang terjadi pada makhluk hidup berperan agar makhluk hidup tersebut bisa bertahan hidup di situasi yang kerap berubah, dan agar bisa melindungi diri dari serangan musuh serta untuk memperoleh makanan. Nah, untuk peran adaptasi makhluk hidup yang kedua, di atas ini ada contoh-contohnya dari keberlangsungan hidup organisme, yaitu terbagi lagi menjadi 3, ada adaptasi, seleksi alam, dan berkembang biak. Dari setiap sisi-sisinya itu, ia juga kayak seperti adaptasi, ada adaptasi fisiologis, adaptasi tingkah laku, adaptasi morfologi. Nah, jadi terus akan turun-temurun dari peran adaptasi makhluk hidup. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi adaptasi pada makhluk hidup. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sehingga kelestariannya dapat terjamin. Oke, di sini bisa dilihat di atas ada faktor-faktornya, dan untuk slide yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi pada makhluk hidup. Yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi adaptasi pada makhluk hidup di darat seperti air, suhu, kelembapan udara, intensasi cahaya, keadaan tanah. Dan untuk adaptasi yang kedua itu adaptasi pada makhluk hidup pada di air. Jadi ada kadar garam dan mineral, kadar oksigen, kadar kedalaman air, dan intensi cahaya. Oke, baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang simbiosis. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga, sehingga timbal balik adalah bunga untuk mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Di atas ada contoh simbiosis mutualisme yaitu kupu-kupunya. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Netral.
Jadi, simbiosis komensalisme itu contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah ikan hiu makan, biasanya sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan itu jatuh, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Di atas ini ada contoh dari simbiosis komensalisme. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu ada simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme ini, atau bisa kita kenal ada simbiosis yang terakhir, ini cukup paling dibenci di makhluk hidup, contohnya itu adalah manusia. Pasalnya, simbiosis paratisme ini adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis paratisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun yang merugikan pihak lainnya. Contoh hubungan yang merupakan simbiosis paratisme yang terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan mengisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit yang berbahaya. Di atas ini ada contoh dari simbiosis paratisme. Oke, baik. Dan itu saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih untuk dosen mata penghapus saya yaitu Pak Yosi Gumala. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.